Paparan yang disampaikan oleh Bapak Harimau dari Dinas PMD Kabupaten Sumatera Tengah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan kita laksanakan dari untuk kemajuan desa ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang ingin bertanya, yang kami persilakan. Yang belum tanah? dari Dinas BPD, kemudian yang menghormati kepada Puskesmas Sementara, yang menghormati Kepala Abdesi Kabupaten Sungai Tengah, kemudian kami hormati Ibu Wenda dari Polres Gusuk, dan serta adik-adik sudah hadir di sini. Yang ingin bertanya sedikit banyak, mungkin juga bagian yang dari pertanyaan mengenai tahapan-tahapan yang Bapak Hairul sampaikan dari rekan Dinas BPD, mungkin sebagian bisa masuk ya Pak ya, mungkin sebagian bisa dipahami mengenai tahapan-tahapan tentang penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga dilaksanakan oleh BPD. Pertanyaan awal, kan sebagian ini belum hadir semua Pak. Bisa atau tidaknya dikeluarkan misalnya sejenis ini instruksi dari Papsi Kabupaten Sungai Tengah misalnya diumumkan kepada semua organisasi di kecamatan masing-masing, diberikan pada desa masing-masing. Takutnya untuk kalau bersama, takutnya sebagian anggota kita yang tidak hadir itu tidak memahami sama sekali. Bahkan kalau di sini misalnya tiap desa ada yang hadir, alhamdulillah. Kalau ada ketuanya atau wakilnya yang hadir di sini, alhamdulillah bisa menyampaikan ke anggotanya masing-masing. Yang sayangnya misalnya satu desa yang tidak menghadiri sama sekali, kasihan mereka ketinggalan informasi. Jadi bisa atau tidak nanti dari kabupaten Papsi mengeluarkan sejenis ini kayak surat edaran disampaikan ke tempat masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa orang sampaikan. Selain sekali lagi dengan alatnya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dulu Pak. Ya, oke, terima kasih kepada Pak Sani. Kebetulan Pak Sani ini ketua BPD di Desa Ulut Pak. Ya, jadi orang panggung Pak, panggung. Maksudnya di panggung itu di Dako. Jadi ketua BPD-nya Pak Sani ini. Dia masukannya bagus Pak, masukannya bagus kepada terkait dengan ini. Mungkin nanti bisa disusun saja, diinformasikan Pak Kausni, jangan diinformasikan kepada kawan-kawan di jajarannya, ya kan? Mungkin tahapan ini. Nah, mungkin bisa kami bantu nanti sebenarnya bukan hanya ini, tapi bisa ditambah dengan kegiatan yang lain. Jadi misalnya mungkin kita bisa ambil contoh misalnya bulan Januari apa yang harus kita fasilitasi, ya kan? Bulan ya mungkin bisa begitu ya. Kebetulan saja ini kan sudah bulan Juni nih, ya kan? Nanti bulan Februari apa? Sampai bulan Desember, ya kan? Nah, jadi mungkin nanti yang agak sibuk itu nanti di bulan Desember, ya kan? Mulai bulan Juni ini. Nah, itu apa saja yang perlu kita fasilitasi? Nah, mungkin seperti itu supaya kawan-kawan di kawan-kawan BPD ini bisa
nanti akan kita sajikan dengan perbedaan atau terkait dengan BPD ini, termasuk juga dengan perlunya, karena kawan-kawan BPD ini juga dilakukan dengan terkait dengan BPD. Nanti akan kita kolaborasikan. Oke, kita susun. Jadi bukan hanya ini, tapi mungkin juga terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan selain pada bulan Juli ini, ya kan? Jadi mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang paling mudah saat ini adalah untuk berbagi informasi itu adalah kita melalui yang namanya medsos atau media sosial. Ya, itu yang paling mudah saat ini. Mudah dan murah. Ya kan? Mudah dan murah. Kalau kita melaksanakan kegiatan yang silaturahmi seperti ini, itu mungkin tidak bisa seintensif yang kita lakukan ketika bermedia sosial. Mungkin pertemuan yang seperti ini paling bisa kita lakukan setahun sekali, 15 hari atau 1 bulan sekali, ya itu mungkin maksimal kan? Mungkin maksimal. Ya. Tapi kalau media sosial itu sangat intens bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan ini, Pak. Media sosial ini sekarang sudah sangat mudah diakses oleh kita. Nah, kalian bisa berhati zaman dahulu bisa mengakses informasi melalui media sosial. Nah, yang paling mudah lagi pada saat ini adalah WhatsApp. WhatsApp. Nah, itu paling mudah. Jadi mungkin juga perlu diinstruksikan ya Pak Husni agar semua kawan-kawan BPD punya akun WhatsApp, ya kan, supaya kita bisa berbagi informasi. Nah, kalau ada akun misalnya kami bisa mengoperasikan Android, ya mungkin WhatsApp bisa akun WhatsApp. Ya, tidak kita lewatkan informasi demikian. Karena kalau kita berharap pertemuan yang seperti ini itu perlu waktu dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita menggunakan media sosial sambil duduk santai di halaman rumah pun juga sudah bisa mengakses informasi yang demikian. Nah, itu Pak saran ulun, jadi ya, luar biasa masukan dari bahasanya, jadi mungkin bisa kita tidak berdiri. Jadi ulun siap bantu dan kami dari tim kabupaten siap bantu. Siap kita ulun Pak ke sekretariat. Ya, terima kasih. Itu Pak yang dapat sampaikan. Lagi dingin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati dan mengucapkan semua yang seperti ini kesilapan bersatu. Pertama-tama perkenalkan Ustaz Imam Fauzi, Ketua BPD bisa seorang Kecamatan Kabupaten kita. Jadi beberapa Bapak untuk mustes dilaksanakan tahun lambat akhir Juli. Sedangkan situasinya, statusnya di desa kami RPJM-nya belum selesai, Pak. Sudah dilakukan ordes oleh pihak kecamatan antara kami Ketua BPD dengan Bapak beserta Sekdes pada awal Juli tadi. Kemudian disepakati deadline-nya tanggal 17 Juli untuk RPJM-nya. Tapi sampai sekarang belum ini salah satu tim yang menyusun Sekdesnya baru sampai 22. Yang ingin kami tanyakan, apa langkah yang bisa diambil oleh BPD untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang hormat Bapak Muhammad, kemudian Bapak-bapak
Ibu saudara-saudara sekalian, anggota DPD semuanya yang hadir pada hari ini. Langsung saja untuk mengingat waktu, saya ingin bertanya kepada perwakilan dinas TNI, karena saya pernah berdiskusi dengan aparat ISA Pamangkal untuk membentuk BUMDes. Nah, saya mengantisipasi kalau ganti pimpinan, siapa tahu tidak ada lagi dana ISA. Jadi kita dari mana sumbernya itu untuk kemajuan ISA kita. Nah, kebetulan pada saat itu saya berdebat yang sedikit panas dengan kepala ISA. Saya menginginkan BUMDes itu membuka pangkalan gas, Pak. Karena gas di tempat kami itu sangat maju sama sekali. Jadi kalau kita ambil dari Pertamina itu, mungkin dari agen itu 18.000, kita jual 23.000, berarti 5.000 sudah untung. Nah, kebetulan 300 biji bahkan 400 biji sebentar aja habis. Nah, otomatis pendapatan asli desa itu kita dapat. Nah, mereka pada saat itu bersikeras ingin wisata. Nah, saya menyangkal karena wisata itu tanah yang digunakan itu masih tanah masyarakat, bukan aset desa. Nanti setelah maju tempat wisata tiba-tiba diambil oleh yang punya tanah, bagaimana kita? Nah, karena tidak ada kontrak misalnya 60 tahun atau 50 tahun silakan aja pakai tanah saya. Begitu sudah maju mereka mau ngambil. Nah, ini siap-siap kita berkorban dana desa itu untuk membangun itu dan ini. Nah, jadi saya ingin bertanya, karena BUMDes yang di tempat saya itu, saya anggota DPD dari Desa Alian Seberang, Kecamatan Orian, Pak. Nama saya Abdul Basit. Mohon maaf tadi belum sempat menentukan. Jadi desa itu ada 4 pangkalan, Pak, desa kami itu. Nah, 4 pangkalan sangat maju sama sekali. Hari ini datang besok sudah habis. Hari ini datang besok sudah habis. Bahkan sampai ada harga yang 27.000. Nah, maka kita dari desa ini ingin sekali mencontoh mengambil momen usaha ini untuk BUMDes. Nah, tapi pada saat itu para kepala desa dan aparatnya kayaknya kurang mendukung. Termasuk juga pendamping desa lokal kayaknya sedikit kurang mendukung dengan kita DPD. Nah, apakah ini sudah kemasukan angin atau enggak? Kalau kita tidak tahu. Nah, jadi saya artinya minta tolong dengan Bapak, bagaimana caranya ini terbesar kita ini supaya BUMDes ini bisa kita bentuk dan bisa menghasilkan. Dan itu pasti tidak ada ruginya, Pak. Kalau gas LPG itu tidak ada ruginya, tidak busuk, tidak berisiko dan sebagainya. Jadi pasti untung. Nah, jadi itu aja mungkin kami sampaikan dengan Bapak bagaimana caranya kita dengan pemerintah desa yang kurang sinergi ini, bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum ya? Ya, masih bisa nih. Baik, terima kasih atas masukannya. Yang pertama, Pak, ini terkait dengan LPG kita yang akan selesai. Dan ini juga sangat kami pahami dan sangat menjadi perhatian kami di kabupaten bahwa LPG kita itu sebenarnya itu adalah kewajiban pertama pembakar setelah dilantik itu adalah menyusun yang namanya dokumen LPGM saya. Kenapa demikian? Karena dokumen LPGM ini dia mengakomodir terhadap hal-hal yang akan dilakukan pembakaran selama 6 tahun ke depan. Jadi sebenarnya penyusunan LPGM ini pertaruhan bagi pembakar, ya. Walaupun
secara langsung pembakar akan mengikutnya dibantu oleh tim, ya, dibantu oleh tim. Yang timnya itu mungkin ada yang sekdes, ada yang di luar sekdes, ketuanya kan macam-macam tuh, ya. Kenapa? Karena aturannya adalah bahwa pembakar memilih ketua tim penyusun RPJM. Siapakah tim sukses kayak yang dipilih itu kan masalah. Dia memilih ketuanya nanti dipilih, yang anggotanya nanti dipilih oleh ketua tim tadi. Nah, oke. Kita tidak membahas banyak proses itu, Pak. Nah, cuma sampai sekarang ternyata masih ada desa-desa yang belum menyelesaikan kewajibannya ini. Padahal itu Ampel sudah harus terdeskan. Mungkin langkah yang bisa dilakukan, Pak, bila ini sudah memang tidak ada ya, memang tidak ada. Kan di desa itu proses penyusunan RPJM itu adalah ada yang namanya musrenbang RPJM. Musrenbang RPJM. Nah, di dalam musrenbang RPJM, itu disampaikan adalah yang pertama program-program pembakar sesuai dengan apa? Sesuai dengan visi dan misi pembakar. Itu saatnya dibahas di RPJM tadi, di musrenbang tadi. Satu. Yang kedua adalah peta jalan SDGs desa. Itu juga dibahas dalam musrenbang tadi. Jadi dalam musrenbang tadi ada visi dan misi pembakar, ya. Kemudian juga ada peta jalan SDGs. Peta jalan SDGs tadi sebenarnya itu mengakomodir beberapa hal tadi. Visi dan misi masuk di peta jalan SDGs itu. Jaring aspirasi masyarakat, pengkajian mulai dari pengkajian peta sosial desa, pengkajian mulai dari kalender musim, pengkajian mulai kelembagaan masuk dalam peta jalan SDGs tadi. Itu masuk semuanya. Nah, kemudian bila itu sudah dibahas melalui forum musrenbang tadi, masuk ke matrik rancangannya. Nah, kalau matrik rancangannya, maka kita sudah bicara program dan kegiatan. Nah, di situ sudah akan ketahuan tahun berapa ini akan dilaksanakan, biayanya berapa. Nah, itu matrik. Dan yang mudah-mudahan saat ini, walaupun RPJM-nya kan belum selesai sepenuhnya, yang paling tidak matriknya sudah tersusun. Matriknya, Pak. Matrik RPJM-nya sudah tersusun. Melalui matrik itulah nanti kita akan bisa melihat tahun 2023 ini apa saja yang akan dilaksanakan tahun 2023. Bisa kita ambil dari matrik RPJM. Matrik RPJM. Nah, kalau matriknya tidak ada, maka flashback lagi ke belakang. Hasil musrenbangnya kita pilih yang tahun 2023 mana? Karena kalau misalnya matriknya sudah disusun oleh tim penyusun, itu nyaman. Kita tinggal mengambil yang 2023 mana nih? 2023 kita cari. Karena di sana kan ada tahunnya, Pak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Ya kan? Berarti yang tahun pertama berarti yang tahun 2023. Berarti itu yang ambil. Yang bercentrak tahun 2023 itu ambil. Yang bercentrak tahun pertama maksudnya ya. Yang bercentrak di matriknya yang tahun pertama berarti itu yang akan dilaksanakan tahun 2023. Ambil itunya. Pilih yang itu. Nah, pilih yang itu. Jadi kalau sudah ketemu yang 2023, itulah prioritas nanti yang akan dijalankan tahun 2023. Walaupun itu sebenarnya masih belum legal formal karena belum difondasikan. Tapi karena kita mendesak dan hanya demikian kan masalah. Nah, itu masalah. Nah, itu untuk yang langkah-langkah itu ya. Nah, kalau tidak ada sama sekali, nah, belum apa yang ada sama sekali, misalnya barangnya ada, kegiatannya ada, hasil pengkajiannya ada, nah, terus itu komplit masalahnya. Ya, kalau itu mungkin tanyakan kepada tim penyusun, karena hal mungkin kan dilakukan pengkajian ada besar. Ya paling tidak, kalau tidak ada hasil musyawarah, kita respect kepada pengkajian ada besar. Nah, tapi itu agak sulit karena sudah tidak mampu tahun. Yang paling enak, paling nyaman itu adalah di matrik. Kalau matrik itu sudah tersusun. Nah, baik, selanjutnya, ya, BUMDes ini Pak, ini adalah sangat prioritas untuk dilakukan.
sangat prioritas untuk dilakukan. Kenapa? Betul jadinya tadi. Dana desa itu tidak menjamin bahwa akan berlangsung terus menerus, ya kan? Dana desa ini itu dimulai di tahun 2014 ya, 2015 ya, 2015. Sekarang sudah berapa tahun? Ya kan sekarang sudah 2022. Apakah nanti dengan bergantinya kepemimpinan kebijakan ini bisa berubah? Bisa saja. Ya, bisa saja. Undang-undang desa bisa berubah, PP-nya bisa berubah, permennya bisa berubah. Ya. Yang dulu mungkin setiap desa punya dana desa, mungkin mekanismenya bisa diubah ulang. Ya kan? Tidak lagi setiap desa, tapi nanti bisa desa kecamatan mungkin, ya. Nanti akan kembali seperti tahun-tahun kemarin itu diperebutkan lagi di kecamatan seperti kegiatan PNPM dulu. Nah, itu kita tidak tahu. Oleh karena itu, peluang-peluang seperti BUMDes ini harus kita manfaatkan, Pak. Harus kita manfaatkan. Nah, terkait dengan jenis usaha, jenis usaha itu gampang, Pak. Gampang. Jadi yang penting lihat bentuk BUMDesnya dulu. BUMDesnya ada bentuk BUMDesnya, cari pengurusnya. Kemudian kalau sudah ada pengurusnya, maka silahkan bentuk unit usahanya. Kalau misalnya unit usahanya ini ada perdebatan antara dia lawan pemerintah desa, ya akomodir keduanya, Pak. Pangkalan gasnya dimasukkan sebagai unit usaha, kemudian wisatanya itu dimasukkan sebagai unit usaha. Nah, jadi kita jangan sampai berdebat di situ, tapi kita jalan-jalan, ya kan? Nah, jadi ya oke. Kalau begitu kita bentuk dua unit saja nih, unit pangkalan gas satu, kemudian unit desa wisata satu, ya. Kemudian lihat yang mana yang bisa mungkin yang logis untuk dilakukan. Oh ternyata pangkalan gas yang ya silahkan anggarkan di aplikasi ini, misalnya kan tahun depan untuk pendanaan modal usaha pangkalan gas. Pangkalan gas sudah mulai jalan, hantar wisata ya anggarkan lagi di aplikasi kita untuk pengembangan usaha wisata. Nah, jadi seperti itu. Jadi peluang-peluang itu harus kita lihat, Pak. Peluang-peluang itu harus kita lihat dan jangan sampai perdebatan itu menjadikan kita mandek jalan tidak jalan-jalan nih. Lebih baik kita komunikasi semuanya, Pak. Pangkalan gasnya kita akomodir, ya kan, kemudian wisatanya juga kita. Nah itu mungkin yang harus kita diskusikan bersama-sama lagi kepada pemerintah desa lah seperti itu. Jadi kita ambil jalan tengahnya, biar ada pengarasan pangkalan gas saja kan, pengarasan desa wisata aja, tapi kita akomodir kayak kita akomodir semuanya. Nah, seperti itu. Nah, perlu semangat, Pak, yang pangkalan gas ini memang sangat luar biasa sekarang ini, ya kan, luar biasa. Nah, ini yang baru-baru ini, Pak, di Desa Lubesar Batang Alai Selatan ini baru mengajukan proposal. Coba di desa ya. Nah, itu. Jadi nanti masuk ke agennya. Memang pangkalan gas ini modalnya jadi terlalu besar, Pak. Tidak terlalu besar kalau misalnya desa ya mungkin cukup 90 jutaan lah. Ya kan kita sudah melengkapi semua persyaratan, ya. Itu kita akan dapat 100 tabung. Iya Pak Haji ya, sekarang 100 tabung ya. Iya 100 tabung dengan 4 kali pengiriman setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh 4 kali, walaupun minggunya misalnya 5 minggu kan tidak, ya tapi kita dapat yang 4 kali pengiriman. Nah, terus minggu 4 bulan ya kan? Nah, kan lumayan itu. Nah, lumayan itu. Oke, itu lumayan Pak. Ini pangkalan gas ini mulai marak nih. Di desa sudah yang masuk ke mungkin ke perusahaan yang dia itu ya, karena ada dua perusahaan yang Antoni pemerintah ya. Nah itu Pak Haji ini baik kalau menerima pangkalan gas yang mau desa arahkan ke Pak Haji, diskusi dengan Pak Haji, insyaallah akan gol kita. Karena ini menjadi perhatian, Pak. Akun BUMDes ini menjadi perhatian. Karena ini untuk kemaslahatan orang banyak. Oleh karena itu, secara turun kita tidak perlu berdebat yang pangkalan gas atau wisata, tapi bisa diakomodir keduanya. Ya. Ya.